Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdillah falamudiyalah wa man yuflil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dari segala hal, dari diberikannya kesehatan, dari diberikannya kita bisa berkumpul di sini, dari diberikannya agama Islam yang telah dibawakan oleh Rasul kepada kita, dan rahmat lainnya. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya ingin sampaikan kembali tinjauan Islam dan sains. Sudah seri ke-14 dari 13 seri sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan tentang penentuan kiblat atau kita sebut ru'yatul kiblat. Ru'yatul kiblat ini kita lihat kembali pada ibadah-ibadah kita di Masjidil Haram ketika kita harus sholat menghadap ke Ka'bah. Kita ruku di depan Ka'bah, dan apabila kita lihat dari bagian atas Ka'bah, kita melingkar menuju titik Ka'bah tersebut dari segala arah, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Dan kita lihat lagi kalau dari arah yang lebih tinggi, kita lihat bahwa di luar Ka'bah sekalipun atau di luar Masjidil Haram juga orang kemudian melakukan sholat menuju Ka'bah secara melingkar dari 360 derajat. Begitu juga kalau kita lihat lebih jauh, walaupun bumi ini bulat, bahwa seluruh umat muslim ketika melakukan sholat harus menghadap Ka'bah. Dan Ka'bah di masa depan nanti, yang selama ini bentuknya tidak berbentuk lingkaran, sekarang sedang didesain ada jalan-jalan yang melingkari Ka'bah tersebut, sehingga mengarahkan juga rumah-rumah atau masjid-masjid di sekitarnya untuk mengarah ke Ka'bah. Dan tentunya ini juga akan membuat suatu bentuk lingkaran di mana Ka'bah adalah menjadi pusat bagi kegiatan umat Islam. Di masa depan, market yang telah dibuat untuk bisa diselesaikan tahun 2020 atau 2021 oleh Kerajaan Arab Saudi akan mulai sedikit berbeda dibanding Masjidil Haram di masa-masa lalu yang masih terlihat kumuh dengan segala bentuk yang banyak yang tidak pas. Kini didesain dengan begitu bagus, dan insya Allah pada tahun 2020-2021 sudah selesai dan kita akan lebih nyaman untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dasar mengapa kita harus menghadap ke kiblat yang merupakan sebuah syaratnya sholat, itu muncul di surat Al-Baqarah ayat ke-144 yang artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ini sebetulnya terjadi, peristiwa ini diabadikan dengan adanya Masjid Qiblatain, masjid yang kiblatnya kedua arah. Karena dahulu sebelumnya sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Namun kemudian setelah Rasul mendapatkan wahyu, kemudian arahnya menjadi ke Masjidil Haram. Dan di masjid tersebut ada dua tempat untuk menghadap sholat. Satu ke arah Masjidil Aqsa, satu ke arah Masjidil Haram, maka disebut Masjid Qiblatain. Jadi kalau kita pergi haji atau umroh kemudian berziarah, salah satu tempat ziarahnya adalah Masjid Qiblatain. Kita disunatkan untuk
sholat tahiyatul masjid di situ. Di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Itu adalah dasar mengapa kita harus menghadap kiblat. Posisi kita, Indonesia, itu di bawah khatulistiwa, di lintang selatan. Sementara Mekah atau Masjidil Haram atau Ka'bah itu adalah di lintang utara. Sehingga arah kita, di mana posisi Indonesia ini adalah lebih timur daripada Saudi Arabia, maka kita menghadap itu seperti ke arah barat, tapi ke utara kira-kira 25 derajat. Jadi tidak tepat betul ke barat, seperti sejarah zaman dahulu, orang-orang tua kita, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalau sholat itu ngulon, menghadapnya ke barat. Nah, tidak, sebetulnya harusnya kira-kira bergeser ke arah utara kira-kira hampir 25 derajat sekitar itu. Tentunya posisi di Jakarta, di Bandung, di Aceh, di Kalimantan, di Papua bukan persis sama. Karena posisi kita itu berbeda-beda lintangnya. Nah, mengapa itu sekitar 25 derajat? Kita mundur sedikit, mengenal istilah-istilah astronomi yang kita sebut zenith, yang kita sebut sebagai horizon, yang kita sebut meridian. Tadi yang saya bilang kita di bagian timur, itu menunjukkan bahwa meridian kita sebelah timur dari Saudi Arabia. Dan ketika kita berbicara lintang selatan, karena horizon kita di bagian selatan dari khatulistiwa. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan kompas nanti, juga harus sedikit berhati-hati. Karena nanti saudara akan melihat kompas itu berbeda dengan kutub utara yang ada di dalam peta. Kompas itu menunjukkan kutub utara sebenarnya, sedangkan kutub utara yang kita sepakati adalah kutub utara yang secara bersama seluruh internasional untuk menunjukkan titik 0 lintang utara. Begitu juga titik 0 lintang selatan. Jadi harus ada koreksi di mana kita berada, ada efek magnet tertentu dan akan mengarahkan kita pada kutub utara tertentu sehingga perhitungan arah kiblat juga sedikit ada koreksi. Itu hanya ilmu pengetahuan yang harus sedikit dipahami oleh bapak-bapak. Mengapa ada disebut lintang, utara maupun selatan. Dari 0 di khatulistiwa dan 90 di kutub utara. Begitu juga 0 di khatulistiwa, 90 di kutub selatan untuk lintang selatan. Begitu juga meridian, ada 0, yaitu 0-nya itu nanti di Pasifik, itu kesepakatan. Dan kemudian juga itu menjadi titik di mana mulai adanya hari berganti. Sedangkan jam itu untuk memudahkan perhitungan ada kesepakatan di Greenwich. Indonesia dalam hal ini disepakati ditambah 7 dari Greenwich atau GMT. Mari kita teruskan. Bagaimana kita membuat sebuah standar bahwa Januari itu, Februari itu, Maret itu harus terjadi dan kemudian kita tentukan untuk dipaskannya ada namanya tahun kabisat. Mengapa harus ditambah 1 hari setiap 4 tahun? Ini didasari pada bahwa standarnya pada saat matahari di titik Aries, kalau saudara lihat Aries, dipilih Aries karena bintangnya paling sedikit.
Ada 3 bintang di situ, sehingga mudah untuk diteropong dari bumi. Terjadi siang sama persis dengan terjadi malam, jumlah jam dan menitnya. Itu yang kita sebut equinox, yaitu matahari persis di atas ekuator. Dan pada waktu itu disepakati adalah tanggal 21 Maret pada tahun 325 Masehi. Sebelumnya terjadi equinox itu bukan 21 Maret, tetapi 25 Maret. Artinya telah berubah sepanjang hampir 4 hari selama 325 tahun. Atau ini bergeser setiap hari kira-kira 0,0078 hari. Oleh karena itu disesuaikanlah tiap 4 tahun ditambah 1 hari. Begitu asal muasalnya kenapa disebut tahun adatnya tahun kabisa. Jadi disepakatilah tanggal 21 Maret. Nah, dari kesepakatan itu, di mana tanggal 21 Maret adalah matahari tepat di ekuador, atau yang kita sebut equinox, kita lihat itu bukan hanya tanggal 21 Maret, tapi juga tanggal 23 September. 21 Maret persis di ekuador, kemudian naik ke utara, dan paling utara tanggal 22 Juni. Turun lagi ke bawah tanggal 23 September, dan kemudian turun terus di bawah Khatulistiwa, muncullah berhenti atau paling rendahnya di 22 Desember. Setelah 22 Desember, kembali naik ke 21 Maret. Begitu seterusnya, ke utara, ke selatan, ke utara, ke selatan. Ketika matahari di utara, misalnya 22 Juni, orang Eropa bilangnya adalah musim panas. Orang Australia bilangnya musim dingin. Sebaliknya 22 Desember ketika di Australia musim panas, di Eropa musim dingin, musim snow, dan seterusnya. Begitu. Posisi Ka'bah adalah 21 derajat 25 menit lintang utara. Artinya Ka'bah itu akan dilewati matahari persis di atas Ka'bah di 2 tanggal, yaitu di 27 Mei dan 15 Juli. Atau ketika tahun Kabisat bergeser menjadi 28 Mei dan 16 Juli. Sehingga tanggal-tanggal tersebut dapat kita pakai untuk menentukan arah kiblat. Mengapa? Karena ketika matahari persis di atas Ka'bah, pada saat itu adalah zuhur, berarti kita bisa melihat posisi Ka'bah dengan cara melihat matahari. Kita dapat melihat Ka'bah dengan cara melihat matahari ketika zuhur di tanggal 27 Mei atau 15 Juli. Oleh karena itu, pada tanggal-tanggal tersebut, 2 tanggal tersebut, kita bisa melakukan ru'yat, kita bisa mengarahkan, kita bisa mengukur, kita bisa membuat masjid kita, tempat sholat kita benar-benar menghadap Ka'bah. Bagi yang sudah ada, silakan dikalibrasi. Bagi yang belum ada, yang akan membangun masjid, ini saatnya membuat arah masjid yang benar. Nah, kalau kita lihat ada matahari di atas, kemudian kita kasih tiang warna kuning, berarti bayang-bayangnya itu kebalikan dari arah sholat kita. Jadi sholat kita mengarah kepada tiang, di lurus bayang-bayang. Oleh karena itu, kalau kita jauh dari Ka'bah, bagaimana? Kalau tadi dekat Ka'bah, juga sama. Lebih jauh lagi dari Ka'bah, juga sama. Asal ada tiang, maka bayang-bayangnya adalah arah kiblat kita. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah, yaitu di 2 tanggal tersebut. Di tanggal
27 Mei, dan 15 Juli. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, saudara boleh menggunakan tongkat, kemudian lihatlah matahari di tanggal tersebut, maka bayangannya sebagai guidance, sebagai petunjuk kemana kita harus melakukan sholat. Bagaimana cara sederhana melakukan ru'yatul kiblat ini? Bisa saja saudara menggunakan bayang-bayang diri sendiri sebagai contoh ketika kita tenis, ketika kita melakukan kegiatan, pada tanggal tersebut kita selalu lihat bayang-bayang atau pada tanggal yang lain. Nah, tapi kita bisa gunakan bayang-bayang manusia sekalipun. Bisa juga bayang-bayang sebuah tiang yang tinggi menjulang, atau sebuah gedung, atau bahkan sebuah menara. Kita bisa pakai sebagai arah. Nah, untuk memudahkan dalam operasional melakukan ru'yatul kiblat, buatlah tiang yang tegak. Betul-betul tegak, nanti bisa pakai water pass. Kemudian tunggu tanggal dan jam tersebut. Pada saat matahari tepat di atas Ka'bah, maka kita bisa menggunakan bayang-bayang tersebut. Bagaimana kalau tiangnya miring? Nah, tiangnya miring bisa juga kita pakai, tetapi arah kiblatnya itu adalah dari benda yang menggantung. Jadi bukan tiangnya, gantungkanlah sebuah tali yang warna biru pakai pemberat. Nah, arah bayang-bayang tari yang tegak kena gravitasi bumi, sinar mataharinya memberi bayang-bayang, itulah. Jadi kalau di gambar ini bukan A. Arah kiblat itu karena tiangnya miring, tetapi B. Karena di situ si garis biru pasti tegak, yaitu garis tali yang pakai pembandul atau benang pakai pembandul. Untuk memudahkan di sekitar kita, maka penentuan arah kiblat bisa menggunakan benang berbandul, tiang pintu, tiang jendela, tiang gapura, tiang pagar, siku bangunan, apapun yang bisa memberi bayangan dan tegak lurus terhadap bumi. Dan untuk di Indonesia ini, setelah disesuaikan dengan jadwal sholat dan jadwal duhur, maka pada tanggal 27 Mei jam 16.18 waktu Indonesia Barat, nanti tinggal sesuaikan waktu Indonesia Tengah dan Timur. Begitu juga 15 Juli jam 16.27 waktu Indonesia Barat. Jadi kira-kira setelah bada asar kita tunggu, kira-kira 1 jam kemudian kita bisa menentukan arah kiblat kita. Jadi ingat 27 Mei jam 16.18 dan 15 Juli jam 16.27 kita bisa laksanakan ru'yatul kiblat. Semoga ini membantu kita untuk membuat sholat kita lebih sempurna, karena arah kiblat kita juga sudah yakin lebih sempurna. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga membantu kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.